Puji Tuhan, sudah dikasih Tuhan, pagi hari ini saya akan sharing dengan saudara, berbagi sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul segala perkara dapat kutanggung, dapat kita tanggung di dalam Yesus tentunya. Kita baca ayatnya dalam Filipi pasal yang keempat, kita baca di ayatnya yang ke-13 ya. Filipi pasal yang keempat, kita baca ayat 13. Sama-sama kita membaca saudara ya. 1, 2, dan 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bagian pertama yang saya mau sampaikan sama saudara, saudara lihat di screen saudara begini. Bahwa selama kita hidup yang namanya krisis kehidupan ya. Itu merupakan cerita yang sangat natural terjadi dalam hidup setiap kita. Kalau saya boleh bilang sama saudara, selama kita hidup di dunia ini, maka kita ini akan selalu dan selalu menghadapi yang namanya berbagai macam krisis kehidupan. Nah, persoalannya yang penting adalah begini, bagaimana caranya kita bisa melewati krisis kehidupan kita. Karena sepanjang kita hidup, selalu akan diberhadapkan krisis demi krisis dalam bentuk macam apapun juga. Nah, bagaimana kita bisa melewati krisis bahkan kedapatan begini, tetap berdiri teguh. Kita bukan kalah jadi pecundang, tapi justru ketika kita menghadapi yang namanya krisis, kita ini keluar sebagai pemenang. Karena saya ingatkan sekali lagi, selama kita hidup di dunia ini, sepanjang nafas di kandung badan, kita akan selalu di hadapan kita menghadapi macam-macam krisis yang bentuknya macam-macam. Bagaimana kita menang? Bagaimana kita keluar sebagai pemenang? Nah, ini yang kita akan sama-sama mempelajarinya. Apa kata firman Allah? Firman Allah berkata apa, mengajar apa kepada kita supaya kita menang menerima kekuatan Tuhan. Karena percayalah begini, bahwa kemenangan kita ternyata ditentukan oleh kekuatan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan kekuatan buat setiap kita untuk setiap kita keluar sebagai pemenang. Nah, kita lihat dalam ayat ini Filipi pasal 4 ayat 13, saya ingin kita baca ulang sekali lagi supaya kita mendapatkan sesuatu dari kata firman Allah ini. Sekali lagi ya, yang di rumah-rumah lepaskan suaramu untuk kita membaca ayat ini. 1, 2, dan 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekarang kita akan masuk begini, bagaimana caranya setiap kita ini memiliki kekuatan di masa krisis. Karena saya ulang, kekuatan Tuhan inilah yang menentukan kita kalah atau menang. Bagaimana cara mendapatkan kekuatan? Kita lihat poin pertama. Sumber kekuatan kita, jelas ayat ini berkata, adalah Tuhan. Coba saya mau tuntun saudara, saya mau bawa saudara pada kalimat-kalimat awal. Apa yang dikatakan firman Allah. Tapi nomor satu kita belajar bagaimana kita menang, berdiri teguh, jalan keluar, kemenangan yang kita terima. Kuncinya adalah sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Lihat ayat 13, kalimat awal dikatakan begini saudara ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Perhatikan kalimat awal dikatakan segala perkara. Coba bilang sama-sama saya, segala perkara. Kalau dalam istilah bahasa Yunani itu ada kata pas. Pas itu artinya adalah apa saja yang mencakup segala sesuatu. Kata pas di sini ya, apa sih artinya pas? Apa artinya segala perkara? Artinya adalah apa saja yang mencakup semuanya. Apa saja yang mencakup segala sesuatu. Ini bicara krisis yang bentuknya macam-macam. Kadang-kala kita menghadapi yang namanya krisis keuangan, krisis kepercayaan, gak kepedean, gak pede. Suka grogi kita hadapi masalah. Hilang kepercayaan kita. Ada trauma-trauma di masa lalu. Kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Membuat kita gak berani melangkah. Membuat kita tidak berani bertindak. Saya mau ingatkan,
Ini bicara tentang krisis yang bentuknya segala macam, semuanya. Apa saja yang mencakup segala sesuatu, apa saja yang mencakup semuanya. Lalu ada kata begini, segala perkara dapat kutanggung. Kata kutanggung dalam terjemahan teks asli dari kata iso. Apa artinya iso? Iso itu artinya gini, kalau kita hidup dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, berjalan dalam Tuhan, maka kita akan mengalami namanya kutanggung dari kata iso dalam bahasa Yunani. Apakah artinya iso? Iso itu artinya adalah ada satu kekuatan dari Tuhan yang bergerak dalam diri kita. Ada kekuatan dari Tuhan yang menggelora dalam diri kita. Makanya pastikan begini, ketika setiap kita menghadapi yang namanya krisis kehidupan yang bentuknya semuanya, yang bentuknya itu apapun dalam hidup kita. Krisis dalam rumah tangga, krisis dalam ekonomi, krisis dalam keuangan, krisis dalam bisnis usaha saudara. Krisis misalnya kita mengalami sakit di tubuh kita, itu krisis. Kita mengalami kegagalan hari ini, kita diperhadapkan pada krisis. Saya mau ulang sekali lagi, apa saja bentuknya, mencakup apa saja yang namanya krisis kehidupan. Alkitab katakan semua yang kita alami itu ternyata kita dapat tanggung. Yang percaya katakan amin. Kok kita bisa tanggung? Iya, karena ada yang namanya izo. Apa itu izo? Izo itu adalah kekuatan dari Allah yang bergerak dalam diri kita, yang bekerja dalam diri kita, dan kekuatan yang bergerak yang menggelora dalam diri kita. Itulah yang menggiring kita, itulah yang menuntun kita kepada kemenangan. Makanya pastikan Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi macam-macam krisis dalam kehidupan kita, ngomong sama diri kita sendiri. Aku harus berjalan dalam Tuhan. Aku harus hidup di dalam Tuhan. Aku harus berjalan bersama dengan Tuhan. Hidupku harus dituntun oleh Tuhan. Sebab ketika kita hidup di dalam Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan, yang terjadi begini, kuasa Tuhan akan bergerak dalam diri kita, menggiring kita, menuntun kita dari satu kemenangan kepada kemenangan, bahkan kepada kemenangan yang lebih besar. Ditentukan oleh apa? Kekuatan yang bekerja di dalam kita. Makanya ada kata begini, coba kita baca ulang sekali lagi deh. Coba next, coba tunjukkan gambar berikutnya. Kita baca ayat ini, saya mau terangkan bagian kalimat berikutnya. Saya mau terangkan secara kontekstual berdasarkan teks yang ada. Ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Filipi 4 ayat 13. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada kata di dalam Dia. Kata di dalam Dia ini dalam teks asli bahasa Yunani disalin dengan kata even. Even itu artinya bersama dengan Yesus, maka kekuatan akan ada di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kuasa yang bergerak tadi ini memampukan kita menang kan. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ada event bersama dengan Yesus, maka kekuatan akan ada di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya ajak saudara melengkapi ya. Di dalam Dia itu ada yang namanya kekuatan yang memberikan kekuatan kepadaku. Kata kekuatan di sini ternyata dari kata endinamo. Berasal dari kata dasar dinamo. Untuk saya lebih mudah menjelaskan kata endinamo yang dari kata dasar dinamo, lebih gampangnya begini. Kalau kita naik sepeda, ya sepeda mungkin zaman dulu gitu kira-kira ya. Kalau kita naik sepeda pada waktu malam hari, Bapak Ibu Saudara, kita mesti pakai lampu. Sebab kalau kita naik sepeda waktu malam hari, sepeda kayu itu ya. Kalau kita nggak pakai lampu, itu bisa membahayakan, mencelakakan diri kita sendiri. Kita bisa nabrak lubang, jatuh kita. Bahkan orang nyebrang bisa ketabrak, mencelakakan diri kita. Makanya sepeda ini waktu malam disediakan lampu, dikasih lampu. Nah, supaya lampu nyala, dikasih yang namanya dinamo di rodanya itu. Anda lihat gambar kan? Ya. Ketika sepeda itu dikayuh, dicetek begitu dinamonya, ketika kita kayuh sepeda, itu makin cepat kayuhan kita di pedalnya sepeda, makin terang itu lampu.
Makin kita kayunya makin kuat, makin cepat, makin terang. Yang saya mau bilang sama saudara bahwa kekuatan, makanya tadi terjemahannya adalah kekuatan itu makin meningkat. Coba saudara lihat ya berikutnya saudara ya. Kekuatan yang dari kata endinamo, ini kalau diterangkan lebih dalam dijelaskan itu kira-kira artinya begini. Tuhan yang memberikan, ada kata gini, dan meningkatkan kekuatan yang bekerja di dalam kita. Kita kalau makin mengayuh ini sepeda, makin terang itu lampu. Ibaratnya begini, kita itu akan mendapat kekuatan yang bergerak di dalam kita. Itu makin lama makin kuat. Kuasanya makin meningkat. Kuasanya, kekuatannya makin menghebat, makin luar biasa, makin tak terbatas. Dia bekerja dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Ibaratnya sepeda tadi, kita kayuhnya harus makin kuat. Kitanya harus makin kuat dekat sama Tuhan. Ya. Kitanya makin harus bersekutu intim dengan Tuhan. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin melekat hati kita dengan hati Tuhan. Makin kita tenggelam tinggal dalam Dia. Tahukah saudara, apa yang terjadi dampaknya? Kekuatan Tuhan makin hebat. Kuasa Tuhan bekerja, bergerak dalam hidup kita. Dia makin meningkat, itu artinya endinamo. Dan endinamo ini kekuatan yang menghebat. Kekuatan yang makin luar biasa, makin meningkat, makin tanpa batas. Ditentukan kedekatan kita dengan Tuhan. Makanya ketika kita menghadapi yang namanya krisis kehidupan, gak ada cara lain. Bukan makin jauh dari Tuhan, model anak terhilang. Makin susah kita, makin menderita kita. Justru yang harus Anda dan saya lakukan, makin kita hadapi krisis, makin kita mendekat kepada Tuhan. Sebab pada waktu kita makin mendekat kepada Tuhan, kekuatan Tuhan makin meningkat. Nah, kekuatan yang makin meningkat, yang bergerak, yang bekerja dalam diri kita, itu yang menggiring kita menentukan pada kemenangan. Sebetulnya selalu saya berulang-ulang mengajar saudara, ujung setiap krisis, setiap masalah, kesukaran, apa saja dalam rumah tanggakah, dalam keuangan, dalam ekonomi. Saya bangkrut Pak Pendeta, apa saja, saya sedang sakit, itu krisis dalam kehidupan yang bentuknya bermacam-macam. Karena memang seumur hidup kita akan selalu menghadapi ini, krisis kehidupan, macam-macam datang. Tapi intinya begini, makin hadapi krisis, kita makin mengalami kemenangan. Ya, makanya ada satu ayat saudara ya. Ada satu ayat 1 Petrus pasal 5, itu ayat 10. Tolong multimedia boleh sediakan buat kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Justru kalau nggak ada krisis, nggak ada persoalan, ya nggak ada apa-apa. Hidup kita cuman biasa-biasa saja. Kita lihat ya. Ini ayat yang sangat terkenal. Yang saya ingin ini menjadi perenungan juga buat kita. Anda mesti ngerti prinsip ayat ini sebagai orang Kristen. Sehingga Anda nggak kecewa. Anda nggak kagetan jadi orang Kristen gampang syok hadapi krisis. Nggak ada krisis, nggak ada apa-apa dalam hidupmu. Ya, hidup kita akan biasa-biasa saja. Coba kita sama-sama baca ya. 1 Petrus pasal 5 di ayatnya yang ke-10. 1, 2, dan 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya keras yang kekal akan melengkapi, terus meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita, apa saudara? Seketika lamanya. Ini menarik kalimat terakhir. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Penderitaan krisis kehidupan yang kita hadapi, Alkitab yang berkata, bukan saya yang berkata, firman yang berkata apa? Itu kita hadapi penderitaan hanya seketika lamanya. Nggak ada krisis kehidupan itu selama-lamanya, hanya seketika lamanya. Ada batas waktunya. Selalu saya katakan yang namanya penderitaan, krisis, persoalan, tantangan itu ada batas waktunya. Ada limitnya. Ya, ada expirednya. Semua masalah yang kita hadapi, ingat baik-baik, itu ada batasnya. Nggak ada di antara kita anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan
menghadapi masalah selama-lamanya, nggak ada. Nggak, selalu ada batas waktu. Makanya ditentukan kekuatan yang bergerak di dalam kita. Dan justru ayat ini luar biasa. Saya harap, saya ingin gini, Anda mengerti ini ayat. Prinsip ayat ini penting buat kita. Kalau Anda memahami ayat ini, justru kalau nggak ada masalah, Anda berkata, kok nggak ada masalah ya? Welcome dong masalah. Sebab ternyata krisis, persoalan, masalah yang datang dalam kehidupan kita. Ayat ini berkata apa? Justru melengkapi kita. Ayat ini berkata apa? Justru meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Coba saya baca ulang sekali lagi ini ayat 1 Petrus 5 ayat 10. Simak baik-baik prinsip firman Tuhan yang Anda harus mesti tangkap. Dan Allah dikatakan sumber segala kasih karunia. Terus yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Perhatikan, akan melengkapi. Apalagi akan meneguhkan. Apalagi akan menguatkan dan mengokohkan kamu. Kalimat ini perhatikan. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Justru setelahnya kita menghadapi krisis kehidupan. Justru setelahnya kita menghadapi macam-macam krisis masalah dalam hidup kita. Ya, kita mengalami namanya apa? Makin dilengkapi, makin diteguhkan. Katakan amin. Makin dikuatkan, makin dikokohkan oleh Tuhan. Setelahnya kita menghadapi krisis kehidupan, justru makin dilengkapi, makin dikokohkan, makin dikuatkan. Makin apa saudara? Makin teguh kita. Bukan makin loyo, bukan makin ambruk, bukan makin ancur, makin kuat. Jadi kalau Anda sedang punya jabatan saudara ya, punya kedudukan, ada goyang kedudukanmu. Ada coba fitnah-fitnah jelekin jabatanmu. Engkau punya usaha toko, ada orang fitnah yang busuk tentang usahamu. Ada gini, ada gini. Ingat, justru setelahnya kita melewati proses hinaan, fitnahan, goncangan, kedudukanmu makin kuat. Bisnismu makin dilengkapi sama Tuhan. Bukan makin kurang, makin diberkati. Makin eksis, makin kuat, makin dikokohkan, makin teguh. Bukan makin ambruk. Setelahnya kita mengalami krisis, justru dikatakan apa? Makin teguh, dilengkapi dan seterusnya. Makanya orang Kristen kalau ngerti prinsip ini, dia gak kecewa hadapi krisis. Justru kalau gak ada krisis, hidup kita cuma flat saja, biasa-biasa saja. Makanya betul banyak hamba Tuhan katakan, kita itu kalau di comfort zone kita, zona nyaman kita akan busuk di situ, mati di situ, gak berkembang di situ. Selalu adanya namanya peperangan rohani, sengaja Tuhan goncang kita. Supaya apa? Supaya kita ada peperangan rohani, kita mulai nunggeng berdoa sama Tuhan. Dan ketika kita berdoa, Tuhan up kehidupan kita. Dan ketika Tuhan naikkan kehidupan kita, itu lebih tinggi daripada semula kalau Anda tahu. Ketika Tuhan kuatkan, kokohkan kita, itu lebih kuat dari yang sebelumnya sebelum digoncang. Justru setelah kita digoncang, tambah kuat, tambah kokoh, tambah dilengkapi, tambah hebat. Makanya hadapi krisis gak usah takut. Justru di sini kita lihat, kalau kita lihat ya setelah hadapi krisis kok tambah dilengkapi. Hadapi penderitaan, tambah dikokohkan, tambah diteguhkan, tambah dikuatkan. Artinya apa ini buat kita? Artinya justru hadapi krisis bersama Tuhan, kapasitasnya kita diperbesar. Makin diperkuat. Keadaan, kalau kita ngomong berkat, ya berkatnya makin diperkuat. Kalau ngomong kedudukan, wah kedudukannya tambah hebat atau tambah naik. Bukan tambah hancur, itu cara Tuhan. Saya ulang, itu ternyata prosesnya Tuhan, caranya Tuhan buat kita. Makanya ketika kita ngerti prinsip ini, kalau nggak ada masalah kita berkata, kok nggak ada masalah sih? Ya, justru Anda akan terbuka dengan masalah. Kenapa? Dengan krisis persoalan yang datang. Tambah Anda naik loh, tambah kuat. Ya, makin orang gencet saudara. Makanya pastikan setiap krisis datang, Anda mesti ngomong, ya krisis ini datang, aku mesti hidup dalam Tuhan. Aku mesti bersama dengan Tuhan dan itu akan membuat kuasanya yang hebat bergerak dalam hidup kita. Justru diperbesar. Saya mungkin pernah cerita ya sama jemaat di Jombang, cerita lama. Papi saya pernah cerita sama saya itu tahun 80-an ke bawah, 80-an ke bawah. Di Nganjuk
itu ada satu gereja lama, itu gereja itu sederhana ya, namanya di desa ya. Lantainya dari tanah, lalu dindingnya itu dari apa namanya itu, gedek dari bambu. Gedek itu bambu saudara ya. Atapnya dari daun belara kalau Anda tahu. Daun belara itu daunnya apa, kelapa yang dianyam, ditumpuk-tumpuk. Kalau Anda tinggal di desa, di daerah zaman dulu lah kira-kira seperti itu. Anda ngerti maksud saya. Orang karena gak punya biaya, gak punya genteng. Zaman dulu 70-an, 80-an. Itu orang terpaksa pakai daun belara. Saking miskinnya barangkali seperti itu. Ya, ditumpuk-tumpuk-tumpuk supaya air hujan gak masuk. Tapi bagaimanapun saudara yang tetap aja netes, tetap aja tempias itu hujan. Karena memang gereja jemaatnya gak mampu membangun. Jemaat berdoa, pendeta berdoa supaya bisa renovasi itu gereja. Terjawab, terkumpul dari kas begitu kira-kira. Akhirnya swadaya dibangunlah gereja itu. Lantainya dicor pakai semen. Tadinya tanah, ada peningkatan. Tadinya gedek, semuanya dari anyaman apa itu bambu saudara ya. Itu dibongkar, setengah tembok, setengah bambu juga, gedek juga. Nah tinggal atapnya. Pendeta katakan, Bapak Ibu jemaat, kalau yang mau nyoba genteng boleh, baru boleh, karena di daerah maklum. Lama juga boleh, pendeta bilang yang penting ukurannya sama. Sumbang jemaat, ada yang baru, ada yang lama, pendeta katakan yang penting ukuran sama. Dipasang di atasnya, dari jauh terpasang. Gereja itu kayak papan catur saudara dari jauh. Karena baru lama. Tapi intinya gini, ada peningkatan. Dari daun belara sekarang genteng. Senang jemaat, meskipun sederhana direnovasi, diperbaiki, ada peningkatan. Mereka sempat merayakan Natal sukacita. Dan ternyata cuma 3 bulanan, papi saya pernah cerita. Karena lokasi gereja ini rupanya kalau orang Tionghoa katakan tusuk sate. Kayak pertigaan, ya persis di mentoknya itu. Belok kiri, belok kanan, persis di tengah. Itu ya. Nah satu kali ada sebuah truk, sebetulnya truk engkel tapi kepenuhan muatannya. Nggak tahu bagaimana ceritanya. Ya itu truk itu mestinya belok ke kiri, kecepatan remnya blong. Nggak sempat banting setir gitu kira-kira istilahnya. Nabrak itu gereja, bres, masuk ke dalam gereja itu truk. Roboh itu atap, rusak parah itu gereja. Saudara tahu apa kata pendetanya? Pendeta nangis. Karena pendeta kan tinggal di sebelahnya. Yang ditabrak gereja bukan pastorinya, nangis pendeta berkata, Tuhan, dia nyalakan Tuhan. Tuhan, kenapa kau bikin hancur gereja ini? Nanti ujungnya saya ngerti dari cerita ini. Memang sengaja Tuhan bikin hancur. Untuk apa? Kapasitasnya dia berbesar. Begitu ditabrak, brek hancur. Itu sopirnya melarikan diri. Rupanya pemilik bosnya mobil itu gak jauh dari lokasi gereja. Ya agak ke sana gitu loh. Tidak lama kemudian ya bosnya itu datang pakai celana pendek. Naik motor saudara ya. Tanya sama penduduk begini. Pak, ini gudang apa Pak? Si penduduk berkata, kok ini bukan gudang kok, ini gereja kok. Artinya saking jeleknya itu gereja, engkau ini katakan itu gudang padahal gereja. Kaget sih engkau. Begitu salah satu penduduk warga berkata, ini bukan gudang kok, ini gereja. Terkejut ini engkau, terkejut dan tergerak. Kalau cuma terkejut toh, orang Tionghoa katakan bojai, saudara yang bojai. Ya, dia terkejut dan tergerak. Dia bangun loh itu gereja. Saya suka bilang begini sama jemaat. Tuhan itu kalau punya rencana, Tuhan itu kalau bekerja, kadangkala Tuhan gak perlu bekerja dengan banyak orang. Cukup 1 orang, bahkan 2 orang, bahkan 1 orang saja. Bagi Tuhan gini, yang penting hatinya dia sama dengan hati Tuhan. Rencana Tuhan jadi. 1 orang itu bangun gereja, direnovasilah gitu. Semuanya tembok dindingnya. Dibangun semua total, dihancurin semua dibangun. Lantainya keramik. Waktu itu pakai KW1 keramiknya. Keramik yang terbaik lah begitu. Itu gentengnya yang hancur jatuh diganti waktu 80-an itu genteng Karangpilang. Terkenal kan daerah Jawa Timur. Dibangun saudaranya. Bahkan itu sound systemnya diganti dengan yang kau ini punya di rumahnya. JBL dan segala macam. Tapi ya cukup bagus gitu. Daripada awalnya cuma pakai tip deck itu saudaranya. Ngakik-ngakik saudaranya. Dan kesimpulannya begini, saya mau bilang sama saudara. Kayaknya saudaranya memang jemaat gak mampu bangun itu gereja. Pendetanya juga kasihan, gak bisa mampu bangun gereja. Gak punya koneksi. Koneksinya cuma sama Tuhan.
Dan sepertinya begini dalam tanda kutip, jangan salah ngerti yang saya ucapkan. Dalam tanda kutip saya kasih pengertian. Seolah-olah sepertinya Tuhan sengaja bikin hancur itu gereja. Lewat kecelakaan tadi, lewat krisis tadi. Dek menghadapi itu. Rasa-rasanya syok. Kalau gak siap kaget loh kita. Lah rumah Tuhan kok hancur. Lah rumah Tuhan kok ditabrak. Kita kan juga begitu kan. Saya udah setia sama Tuhan kok sakit. Saya hadapi masalah, kok ngalami masalah ini kok enggak enak sih hidup. Katanya ikut Tuhan gini, kok saya ngalami gini. Anda mulai komplain, Anda mulai ngomel. Seringkali kita syok, seringkali kita kaget hadapi persoalan. Tapi percayalah, di ujung masalah kita, kalau kita jalan dengan Tuhan, hidup dalam Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dan itu yang kasih kita kemenangan. Sepertinya Tuhan bikin hancur. Karena Tuhan lihat gini, pendeta gak bisa bangun. Kasihan jemaat gak bisa bangun. Tuhan yang bangun dengan caranya. Lewat apa? Diizinkan krisis. Beng, datang terjadi. Hancur tuh gereja. Kelihatannya syok. Aduh, kenapa Tuhan bikin hancur? Tapi ternyata di balik itu, kapasitas dari gereja itu diperbesar. Berkatnya diperbesar. Gerejanya bukan tambah jelek, tambah hancur. Tambah megah, tambah bagus, tambah keren. Karena Tuhan yang membangunnya. Saudara bisa berkata amin? Bahwa ternyata penderitaan krisis itu cuma jembatan buat kita. Perantara buat kita. Untuk apa? Makin diperbesar keadaan kita. Kapasitas kita diperbesar. Makanya jangan mengeluh dulu. Jangan jadi kagetan sebagai orang beriman. Suka syok kok ngalami ini. Anda kalau ngerti prinsip 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Justru kalau nggak ada krisis dalam hidup kita, nggak ada masalah. Ada tahu, hidup kita cuma biasa saja. Lantai tanah ya lantai tanah. Dindingnya gedek ya dindingnya gedek. Tidak ada perubahan, nggak ada peningkatan. Kapasitas kita flat saja. Tapi justru setelahnya menghadapi krisis, persoalan masalah dalam bentuk apapun, makin kokoh kata Alkitab. Setelahnya hadapi itu makin kuat. Luar biasa ya Tuhan itu. Makin dilengkapi kita, makin diteguhkan kita. Itu cara Tuhan. Makanya pastikan kalau ada di antara saudara sedang menghadapi krisis dalam goncangan kehidupanmu. Engkau mesti berkata pada dirimu, aku harus tinggal dalam Tuhan. Aku harus hidup bersama dengan Tuhan. Dan itu akan membuat kekuatan Tuhan bekerja dalam kita. Sekarang saya mau terangkan pendek sama saudara bagaimana caranya. Bagaimana caranya saudara ya. Kekuatan dari Tuhan itu bekerja dalam kita. Oh ini penting. Bagaimana kuasanya meningkat dalam kita. Nggak ada cara lain. Anda dan saya harus menghidupi firman Tuhan. Seperti Yosua 1 ayat ke-7 atau ke-8. Coba ke-8 kita cek, kita lihat sebentar. Tolong sediakan multimedia. Yosua 1 di ayat yang ke-8. Menghidupi firman Tuhan. Kita lihat ya, Yosua 1 ayat 38. Bapak Ibu, Saudara mari sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagaimana caranya memperkatakan kitab Taurat Tuhan? Taurat Tuhan di sini maksudnya adalah firman Allah. Dan merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Merenungkan. Baca firman tiap hari, renungkan firman tiap hari jadi makanan kita sampai mendarah daging dalam hidup kita. Itu ternyata jadi kekuatan buat kita. Bacalah firman, renungkan firman. Jadi kalau hadapi krisis, hadapi masalah gak boleh lepas daripada ini. Mau dapat kemenangan harus punya kekuatan. Kekuatan kita dapatkan bekerja, bergerak dalam hidup kita lewat apa? Menghidupi firman Allah. Ketika kita baca firman, ketika kita renungkan firman, sampai kita mendapatkan rema dari firman itu. Renungkan baca firman, sampai datang pewahyuan dari firman Allah itu. Sampai pewahyuan yang hidup kita dapatkan, sampai rema yang hidup kita dapatkan, itu kita hidupi. Jadi pesan saya pagi ini, ketika baca firman, renungkan firman siang dan malam setiap hari. Siang dan malam boleh bicara bahagia dan
suka, duka. Boleh dikatakan ini bahagia atau menghadapi penderitaan. Malam itu selalu bicara tentang persoalan. Malam itu selalu diartikan krisis dalam kehidupan. Mau ada masalah, mau gak ada masalah, ada tantangan, ada sukacita, tetap hidup dalam firman. Bacalah firman, renungkan firman, sampai muncul pewahyuan. Sampai datang pewahyuan yang hidup, sampai datang rema yang hidup. Dan itu rema yang hidup, itu yang bergerak menjadi kekuatan buat kita ketika kita hidupi. Anda mesti mengerti saudara ya. Anda mesti memahami, saya mau Anda mengerti pagi ini. Bahwa sumber kekuatan ketika kita menghidupi firman. Sampai firman Allah jadi rema yang hidup. Itu akan jadi kekuatan. Saya berdoa firman yang sedang kita dengar pagi ini. Firman yang sedang dilepaskan kepada kita. Ini jadi rema buat kita. Kita gak cukup jalani hidup dengan iman. Tapi mesti dilengkapi dengan pewahyuan yang hidup. Itu yang membuat kita menang saudara. Itu yang membuat kita luar biasa. Saya tambah. Yang pertama menghidupi firman. Yang kedua dengan ini saudara ya. Cara berpikir kita mesti dibaharui. Sama-sama kita baca di ayat yang terakhir. Ya, Roma 12 di ayat yang kedua. 1, 2, dan 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk kita bisa membedakan ini kehendak Allah, ini bukan kehendak Allah. Ini yang baik dari Tuhan, ini yang berkenan kepada Allah. Oh ini Tuhan gak berkenan, bahkan sampai kita ngerti, sampai menjadi sempurna. Anda dan saya gak pernah jadi sempurna. Kita gak pernah menjadi serupa seperti Kristus selama pikiran kita gak dibaharui. Yang pertama tinggal dalam firman, hidupi firman. Yang kedua pikiran kita dibaharui. Setelah kita bertobat, pikiran mesti dibaharui. Kita sama-sama tahu bahwa medan pertempuran yang terbesar dalam kehidupan manusia itu cuma ada di satu area yang namanya apa? Pikiran. Kalau pikiran kita kalah, hidup kita kalah. Pikiran kita lemah, hidup kita lemah. Ya, kalau pikiran kita menang, hidup kita menang. Semuanya ditentukan di medan pikiran kita. Area ini yang menentukan kemenangan kita. Di sini kita kalah, hidup realita kita akan kalah. Di sini ya gelap hidup kita. Semuanya medannya di pikiran. Makanya setelah kita percaya pada Yesus, saya bertobat, Tuhan tinggalkan hidup lama. Pikiran dibaharui, kalau enggak jatuh lagi. Makanya gak heran, kadang-kadang kita tercengang, ada orang-orang hebat yang dipakai Tuhan. Jatuh lagi, kenapa? Pikirannya gak dibaharui. Makanya ada kata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bilang sama-sama saya, dunia ini. Kata dunia, saya suka bilang, ini bukan bicara tempat. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia bukan bicara tempatnya, tapi sistemnya. Cara hidupnya, nilai hidupnya, kebiasaan hidupnya, kebiasaan hidup kita. Dunia di sini bicara tentang nilai cara hidup kita, budayanya hidup kita. Gak boleh sama dengan orang dunia. Memang kita masih tinggal di dunia, tapi cara hidup kita gak boleh sama dengan dunia. Pikiran mesti dibaharui. Kita masih kerja di dunia, masih bisnis di dunia. Tapi bisnis kita, kerja kita, perniagaan kita tidak boleh sama dengan cara dunia. Caranya harus caranya Tuhan. Nilai hidup kita gak boleh dengan nilai hidup dunia. Mesti berubah, gak boleh serupa dengan dunia. Makanya dikatakan tetapi ya berubahlah. Ada kata berubah. Nah kata berubah, Anda tahu ya dari kata metamorfo. Dari kata metamorfo muncul kata metamorfosa. Perubahan bentuk yang permanen lewat sebuah proses. Tahu perubahan bentuk permanen? Kalau saya gambarkan ya, dari bunga begini berubah menjadi begini. Bentuknya beda. Perubahan bentuk yang permanen. Dari begini bisa berubah jadi begini. Dari sini bisa berubah jadi kayak handphone. Itu perubahan bentuk yang permanen. Dari suka mengeluh, tapi kemudian tidak mengeluh lagi. Dari suka ngomel, dah ngomel lagi. Dari suka bersungut-sungut, hilang sungut-sungutnya. Dari suka menyalahkan keadaan setiap masalah datang, sekarang gak menyalahkan keadaan lagi.
Dari mana kok bisa berubah bentuknya, berubah total. Dari gini loh air, berubah jadi kayak gini. Itu perubahan bentuk yang permanen. Itu tidak terjadi secara instan. Perubahan bentuk permanen lewat sebuah proses. Prosesnya apa? Pikiran kita yang berubah. Makanya ada kata, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Renewing your mind. Pikiran kita dibaharui. Pembaharuan dari kata metanoia. Metanoia itu sebetulnya artinya bertobat. Apanya pendeta bertobat? Pikiran kita bertobat. Ya, makanya begitu pikiran kita bertobat dibaharui, maka kita bisa membedakan, oh ini kehendak Allah, ini yang baik kata Tuhan, ini Tuhan gak suka, ini yang berkenan, oh ini yang sempurna. Kita bisa ngerti itu kapan? Pikiran dibaharui, pikiran bertobat dari cara-cara yang salah. Makanya pikiran kita gak boleh sama dengan dunia kan. Karena kenapa pikiran mesti dibaharui? Kenapa pikiran kita yang mesti metanoia? Gak boleh sistem nilai dunia pikiran kita. Karena pikiran kita itu menentukan tindakan kita. Tindakan kita yang kita kerjakan terus menerus itu menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan yang terus kita lakukan itu menjadi karakter kita. Ada ngerti di situ ya? Karakter kita jadi budaya hidup kita. Budaya kerajaan Allah. Kok bisa budaya kerajaan Allah? Cara kerjanya cara kerajaan Allah. Sistem keuangannya sistem keuangan kerajaan Allah. Bisnis dagangnya pakai cara kerajaan Allah. Nanti rugi Pak, kebalik Anda masih diberkati. Justru berkatnya luar biasa. Sistemnya kerajaan Allah kok. Allah pasti bela. Makanya Anda mau menang hadapi krisis. Ujungnya jalan keluar, ujungnya kemenangan. Caranya bagaimana dapat kekuatan Tuhan? Hidup dalam Tuhan. Caranya bagaimana? Hidup dalam firman. Kedua, pikiran dibaharui. Jangan pakai cara dunia. Ketika kita bertobat pikiran pakai cara firman. Selalu ketika kita bertindak, kata firman bagaimana ya? Kalau aku bikin ini, Tuhan marah enggak? Tuhan suka enggak? Karena kita ngerti, ini berkenan, Tuhan suka, ini enggak suka. Setiap kali kita bertindak karena pikiran dibaharui. Itu jadi kebiasaan, jadi karakter, jadi budaya kerajaan Allah. Wah itu indah luar biasa. Kita dalam proses itu. Dan saya berdoa dengan kita menghidupi dua hal ini. Hidup dalam firman, pikiran dibaharui. Setiap persoalan krisis kita hadapi. Segala perkara kita berkata Paulus, seperti Paulus. Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kiranya kekuatan Tuhan yang tanpa batas bekerja dalam hidup setiap kita.